Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita kembali akan membahas tentang kepailitan. Sebenarnya undang-undang kepailitan ini adalah satu mekanisme untuk memastikan bahwa sistem hukum atau mekanisme pelaksanaan bisnis tadi harus berjalan dengan baik, harus berjalan dengan satu mekanisme yang sehat. Sehingga kalau kita lihat seperti pendapat dalam proses integrasi masyarakat ekonomi Eropa, ada satu ahli Rasmussen di sana dikatakan bahwa tidak ada integrasi ekonomi tanpa kehadiran cross-border insolvency, gitu ya. Artinya apa? Di sana diatur bahwa dipersiapkan satu sistem hukum yang mengatur orang untuk bisa naik, meningkat, gitu. Integrasi tadi memberikan satu fasilitas atau sistem hukum atau ketentuan-ketentuan pelaksana yang mendorong perekonomian untuk meningkat, gitu, dan juga mengatur persaingan dan juga membuka pasar seluas mungkin bagi semua pihak. Tapi dia tidak akan dinyatakan lengkap jika juga tidak diatur satu ketentuan yang mengatur bagaimana orang jatuh, gitu loh. Jadi cross-border insolvency itu adalah satu undang-undang atau satu peraturan yang mengatur andai pun atau jika dari antara pelaku persaingan yang berada pada pasar yang terintegrasi tadi, yang sangat liberal tadi, yang mempunyai tingkat persaingan yang kuat tadi harus jatuh. Bagaimana mengaturnya? Sehingga hak-hak semua orang yang menjadi bagian dari kejatuhan dia itu secara tegas sudah aman. Gitu. Jadi artinya penghargaan terhadap hak-hak untuk bisa mendapatkan tagihan sesuai dengan kelas-kelasnya, ya tangga-tangga hak preferensinya, itu adalah merupakan bagian yang harus dihormati. Keadaan ini kan memberikan satu gambaran juga dalam proses berbisnis adalah bahwa ada beberapa hal yang membuat orang jatuh. Hal pertama adalah memang faktor alamiah. Ketika produk ataupun jenis bisnis tadi secara alamiah bukanlah menjadi bisnis yang dapat ditindaklanjuti lagi. Kalau kita lihat dalam wilayah teknologi sekarang ini kan memang betul-betul sangat cepat, ya. Orang nggak bisa bertahan di bisnisnya, apalagi teknologi. Ada misalnya hari ini orang, saya ingat dulu bagaimana saya dulu punya alat komunikasi yang saya buat di pinggang itu yang hanya dapat informasi pakai tulisan gitu ya. Nah, tiba-tiba belum berapa lama tiba-tiba keluar handphone, belum berapa lama keluar lebih canggih lagi. Jadi kadang-kadang kalau kita pikir dengan tingkat pertumbuhan kecanggihan yang bergerak setiap tahun, bahkan setiap setengah tahun, kita melihat kadang-kadang amazing gitu. Artinya bisa nggak pelaku-pelaku pasar yang bermain di wilayah itu pulang dulu modalnya gitu. Karena ketika dia baru menanamkan investasinya, baru membangun sistemnya, tiba-tiba masuk teknologi yang baru, itu membuat dia nggak mampu lagi untuk menjual gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan memang memberikan satu lonceng bagi seluruh pengusaha ketika dia berada pada wilayah bisnis yang bergerak begitu cepat untuk tetap melakukan kendali yang baik pada usahanya. Kenapa? Karena produk itu terus bergerak dan terus berhadapan di pasar yang membuat orang-orang yang tidak bisa menyesuaikan diri pada jatuh. Bukan karena dia tidak mampu, tapi memang karena udah atau memang environment dari bisnis tadi memang mendorong gitu. Jadi kita lihat beberapa produk-produk yang sangat-sangat luar biasa pada satu periode tahun tertentu tiba-tiba menjadi tidak digunakan orang lagi, tapi ada satu produk baru yang menjadi tren kembali sehingga ini harus bahkan melakukan pengurangan pegawai gitu. Jadi hal-hal seperti ini nggak juga mudah. Misalnya contohnya konsekuensi disruptif yang saya katakan tadi, kondisi disruptif kan yang dihasilkan misalnya dalam wilayah jurnalistik lah, ya kan. Ya kita lihat sekarang misalnya pemberitaan dulu kan semua orang kan berbasis hard copy. Ya kan, sekarang kan hampir tidak ada. Dan bukan hanya itu aja, orang sangat-sangat mudah mendapat informasi. As easy as that. Ya, just take a second. Ya, dia buka handphonenya, dia semua dapat apa saja. Ya kan, dan ini membuat memang orang harus sehingga orang yang masih tetap bergerak pada sistem pemerintahan melalui hak tadi, memang ya otomatis dia harus melakukan tindakan-tindakan untuk mencoba menekankan wilayah pada yang tetap masih dipertahankannya, karena wilayah-wilayah lain sudah terbuka sangat luas. Jadi kalau dia nggak melakukan inovasi untuk melawan itu, memang jadi sulit, dan ini akan sangat berhubungan dengan kesehatannya. Mitra bisnis, demikian perbincangan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.